Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Lutfi Aprilia yang akan menyampaikan atau menyimpulkan apa saja sih yang telah kita pelajari pada mata kuliah Public Speaking, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2026. Oke, pada hari Senin kemarin, tanggal 2 Maret itu mata kuliah ini dimulai dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada para mahasiswa, tepatnya yang udah kita bahas pada video pertama. Pak Adi itu memberikan kita waktu 10 menit untuk kita maju, untuk kita menguji cobakan kemampuan kita atau apa saja sih yang telah kita persiapkan untuk maju ke depan, memperbolehkan latihan kita dalam berpublic speaking. Jadi Pak Adi udah mewanti-wanti kita ya untuk menyiapkan 10 menit, tidak kurang tidak lebih, dan dipilih secara random. Jadi ini tidak sesuai absen atau tidak sesuai NIM, jadi ini random aja yang dipilih Pak Adi untuk maju ke depan. Nah, jadi pada kesempatan itu ada 3 orang yang maju, totalnya berarti 30 menit. Oke, orang pertama itu dia membahas tentang menjadi seller suatu produk. Dia menjelaskan produk-produk apa yang dia jualkan kepada para pembelinya. Nah, terus yang kedua itu mahasiswa itu menjadi moderator. Jadi moderator ini menjelaskan apa saja yang telah diulas pada pertemuan kedua. Dan yang mahasiswa ketiga ini yang maju ini dia ceramah tentang bulan Ramadan. Jadi 3 peserta ini yang ditunjuk Pak Adi secara random ini memperujikan atau memperlihatkan kemampuan mereka yang telah mereka latih untuk ditunjukkan di depan umum. Jadi ini tidak ada pengulangan, jadi kesempatan kita hanya sekali. Jadi saran Pak Adi atau nasihat dari Pak Adi, kita harus menyiapkannya agar kita tidak belikbak saat kita maju ke depan. Oke, selanjutnya itu ada kelompok 1 yang menjelaskan tentang presentasi, yaitu tentang pengantar public speaking, dasar-dasarnya, dan manfaat dari public speaking. Oke, pengantar public speaking dulu. Pengantar public speaking yang telah kita pelajari pada pertemuan kedua, public speaking adalah kemampuan kita untuk berbicara di depan umum atau di depan publik atau suatu kelompok dengan tujuan kita menyampaikan maksud saat kita sedang menyampaikannya. Jadi saat kita maju ke depan atau saat kita berbicara di depan umum, kita ini udah punya tujuan untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Jadi kita tuh menyampaikan kepada masyarakat ini tidak dengan persiapan. Jadi emang harus dipersiapkan. Karena tujuan dari public speaking adalah untuk menyebarkan informasi kepada khalayak banyak. Yang kedua itu ada dasar-dasar public speaking. Nah, dalam dasar-dasar public speaking ini ada beberapa contohnya kayak beberapa yang perlu diperhatikan sebelum kita berpublic speaking atau sebelum kita berbicara di depan orang yang banyak. Contohnya seperti persiapan materi. Kan kalau kita berpublic speaking di depan orang banyak, pasti kita harus menyiapkan materi. Apa sih yang mau kita sampaikan? Contohnya kalau kita sedang mau ceramah di acara Isra Mi'raj, berarti kita harus mempersiapkan materi sesuai dengan Isra Mi'raj. Kita nggak bisa dong kalau kita mengisi kajian Isra Mi'raj tapi kita mengisinya dengan seminar kesehatan. Ini sangat berbanding jauh terbalik sama apa tujuan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat ini. Kedua yang harus dipersiapkan itu adalah kepercayaan diri. Nah, ini diulas lagi dari pertemuan kedua, bahwasannya kepercayaan diri adalah kunci kita untuk public speaking. Nah, yang ketiga ini bahasa yang mudah dipahami. Jadi, apa yang kita sampaikan kepada masyarakat ini yang harus dipahami. Jangan masyarakatnya mayoritas orang Sunda, tapi kita menjelaskannya dengan bahasa Inggris. Jadi itu kan di luar dari mereka tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Kemudian ada intonasi dan ekspresi. Jangan kita mencontohkan
nangis tapi dengan ekspresi kita tertawa. Ini kan berbanding terbalik dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada manfaat public speaking. Seperti yang kita tahu, manfaat public speaking ini banyak. Contohnya kemarin saya sempat melihat di salah satu FYP TikTok saya, dia mewawancarai para pengusaha-pengusaha sukses. Nah, di situ saya kembali teringat tentang Pak Adi yang berbicara bahwasannya orang sukses memiliki good speaker atau orang sukses pasti good speaker. Jadi di situ saya menyadari bahwasannya wah benar, ternyata orang-orang sukses ini mempunyai kemampuan berbicara public speaking yang bagus. Terus dengan public speaking juga kita memudahkan kita menyampaikan isi-isi gagasan yang telah dijelaskan atau telah kita pahami dalam pikiran kita. Terus juga manfaat public speaking seperti mendukung keberhasilan dalam pendidikan. Jadi pendidikan kita ini, kalau kita memiliki kemampuan berpublic speaking, kita ini bisa menjelaskan apa sih ilmu yang telah kita dapatkan saat kita menjalani pendidikan. Oke, cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.